Oke teman-teman, nah ini nih motor yang beberapa waktu lalu saya baru dapat ya, Suzuki Satria FU tahun 2012. Motor second murah, kenceng, irit. Oke, saya dapat harganya waktu itu 5.500.000 belum perbaikan minus dan pajaknya mati ya, plat mati juga. Nah, jadi untuk sementara saya cuma pakai di sekitar rumah aja. Jadi setelah saya beli kemarin waktu itu ada beberapa PR. Yang pertama jelas pajak. Terus yang kedua, kesalahan saya waktu ngecek motor ini nggak sampai saya gaspol teman-teman. Akhirnya setelah pulang saya baru tahu kalau ternyata motornya itu ngebul, ya kan, ngasep motornya. Terus dinamo starter itu kasar suaranya. Udah sih itu aja. Yang lain-lain sih semuanya oke. Nah jadi kemarin saya ada pergantian. Saya ganti nih stikernya nih. Kemarin gula ya. Saya ganti pakai yang biasa-biasa aja supaya kelihatannya agak bagus, tapi memang stikernya jadi kurang bagus ya. Apa namanya? Bahannya kurang bagus. 50.000 harganya. Nah, kita ngomongin kekurangan dan kelebihannya dulu aja ya. Satria F150 karburator. Oke. Kelebihannya dulu. Motor ini irit teman-teman. Sebagai gambaran saya punya 3 motor. Yang pertama Ninja 250 Fi, yang kedua Vario Tekno karburator, yang ketiga ini Ninja 250 Fi. Saya biasa ngisi 50.000 dengan rute harian kerja saya. Saya habiskan itu sekitar 3 hari. Jadi saya ngisi 50.000 3 hari, 50.000 3 hari kalau pakai Ninja 250 Fi. Saya pakai Vario Tekno Karbu, itu satu tankinya full itu biasanya 30.000. Itu juga saya pakai 3 hari teman-teman. 30.000 untuk 3 hari Vario Tekno. Sedangkan motor ini full tanknya itu 35.000 40.000-an kalau nggak salah. Itu saya bisa pakai hampir 2 minggu teman-teman. Irit kalau kita bandingkan dengan motor-motor di tahunnya waktu itu. Kenapa orang-orang dulu bilang motor ini boros? Karena di transisinya motor ini di tahun 2005 ya, awal-awal munculnya Satria F150 yang CBU Thailand dulu. Itu kan orang-orang masih naik Supra teman-teman. Terus tiba-tiba pindah ke Satria F seperti ini 150 cc ya, kaget lah ngisi bensinnya ya kan. Gitu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, itu pertama, motor ini irit teman-teman. Yang kedua, suspensinya empuk. Percaya nggak, suspensi motor ini enak, nyaman banget dibuat harian, empuk. Saya suka banget ya motor ini. Walaupun kata orang desainnya juga desain alay, ya kan? Katanya orang desain alay. Tapi saya suka banget pakai harian motor ini. Motornya enak banget buat harian. Buat selap-selip itu enak. Di parkiran yang padat itu enak karena motor ini ringan, kita tarik-tarik, kita geser-geser itu ringan. Selap-selipnya enak, suspensinya empuk motor ini. Mesinnya sudah pasti 150 cc DOHC 4 klep air cooler dan oil cooler. Nggak pakai radiator ya. Memang untuk secara pendinginan double cooler seperti ini masih kalah dengan liquid cooler atau apa namanya, radiator. Nah seperti itu. Oke. Ini itu untuk kelebihannya. Motor ini udah pasti mesinnya kencang teman-teman. Mesinnya berpotensi sekali untuk kencang motor ini. Korek sedikit aja nggak kalah dengan motor-motor yang 150 cc keluaran terbaru. Motor ini kencang. Karena yang pertama mesinnya besar, bodinya kecil ringan tadi teman-teman. Waduh enak banget, saya suka banget sama motor ini. Dari dulu awal motor ini keluar saya suka banget dengan desainnya yang kata orang zaman sekarang sih alay. Tapi menurut saya ini motor legendaris, terutama yang untuk kepala kecil. Saya pernah punya yang tahun 2008 warna biru, pernah dulu saya buatkan videonya. Cuman kalau yang video yang motor yang biru itu mesinnya agak kasar ya. Saya nggak tahu juga untuk yang generasi kepala kecil itu dibanding sama yang Barong ini. Barong ini mesinnya lebih halus. Kalau yang kepala kecil itu engkel itu agak kasar mesinnya.
Oke, itu ya. Lalu kita sebutkan lagi kelebihan kencengnya. Nah, kencengnya motor ini itu beda-beda setiap generasi teman-teman, terutama untuk yang CBU. Saya ingat banget dulu di tahun 2006-2007 dan di awal keluarnya Barong di tahun 2009, Satria CBU itu yang build up Thailand itu larinya emang kenceng. Let's say kalau untuk harian nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berasa. Oh, ada odong-odong lewat. Nggak terlalu berasa kalau untuk harian, tapi ketika kita adu drag race itu kelihatan jauh banget bedanya. Bedanya apa aja teman-teman yang paling terasa di perbedaan antara Barong, CKD dan CBU? Oke. Yang pertama dari mesinnya dulu ya. Kita dari mesin dulu. Secara tenaga, mesinnya CBU itu memang sedikit lebih besar teman-teman dari Satria CKD dan Barong ini ya terutama. Dikarenakan saya juga nggak tahu settingan apanya lah, saya nggak tahu. Cuman yang pasti kelihatan bedanya itu di dinamo starter teman-teman. Ya di sini nih kita lihat nih. Nah, yang build up Thailand itu dia nggak punya dinamo starter. Otomatis dinamo starter dan perangkat di sini itu nggak ada. Nah dulu waktu di tahun segitu itu kalau saya sering ikut drag race itu ya, drag kan dulu ini motor populer banget ya, sampai ada kelas one make race Satria F150 standar. Jadi kita untuk meningkatkan performa itu ini kita copot teman-teman. Gear starter ini kita copot untuk memperingan kerja mesin. Ya seperti itu. Nih, nah sedangkan Satria CBU tidak ada, ininya tidak ada, semua perangkat starter double starternya tidak ada. Nah, jadinya kerja mesin itu memang sedikit lebih ringan. Itu yang pertama. Bedanya dengan CKD aja sudah beda itu. Lalu untuk mungkin perangkat kelistrikan juga sedikit berbeda mungkin ya, karena kabel-kabel starter dan perangkat starter dan lain-lainnya itu nggak ada. Jadi sedikit lebih ringan kerjanya kalau dibanding dengan CKD. Cuman kalau dibanding dengan Barong ini jauh banget bedanya teman-teman. Yang pertama ini tadi sudah berbeda. Lalu powernya memang sedikit agak turun ya, yang ini beda 1 HP apa berapa gitu ya kalau nggak salah. Di spesifikasi mesinnya itu agak turun. Lalu motor ini lebih berat dibanding yang CKD atau yang CBU. Yang pertama kita bisa lihat kepala jelas membesar, otomatis bobot bertambah, ya kan. Lalu yang kasat mata aja ini tadi kan juga bobot bertambah ya dibanding dengan CBU. Lalu aksesoris macam ini nih, ini kan aksesoris nggak guna tapi menambah bobot nih. Nah, terus behelnya yang dulu itu kan ramping ya, kecil begini kan. Nah kalau ini membesar, otomatis bertambah bobotnya. Lalu knalpot. Nah ini aksesoris kayak gini, ini kan menambah bobot nih. Nah lalu dulu yang di CBU Thailand itu sekatnya 1 di dalam ini. Sekatnya 1, suaranya itu lebih ngebas, lebih gitu, enak banget suaranya. Nah seperti itu. Jadi secara bobot dia lebih berat sedikit. Selisihnya itu mungkin sekitar 5 kilo dengan yang CKD atau CBU. Yang Barong ini ya, itu juga membuat performa sedikit menurun. Seperti itu teman-teman. Kekurangannya apa? Mungkin ini kekurangannya lebih ke brand ya. Brand Suzuki itu bagus teman-teman, bikin motor itu awet. Contohnya aja motornya tahun 2012 ya, baru ganti piston waktu saya dapat itu tahun akhir 2023. Bayangin, berarti hampir 10 tahun, 8 tahun untuk ganti piston satu ini. Cuman memang untuk mencari spare part Suzuki Satria F ini terutama, aduh susah banget teman-teman, susah. Padahal ya motor ini populasinya nggak sedikit loh. Populasinya motor ini banyak, tapi entah kenapa spare part orinya itu sulit nyarinya. Spare part originalnya itu sulit nyarinya. Ada di beberapa bengkel, salah satu akhirnya kita keliling-keliling bengkel teman-teman. Kalau sekarang kan sudah online ya, jadi kita bisa cari online semua. Nah sebagai contohnya lagi tadi kan saya ganti piston. Jadi bloknya Satria F ini teman-teman itu modelnya diesel cylinder. Dia sudah nggak bisa di coulter ya. Jadi otomatis kalau sudah lecet kita harus
ganti blok dan pistonnya, blok kit ya kita bilang gitu ya. Nah itu harganya Satria F ini 1.500.000-an kalau nggak salah itu sama pistonnya. Itu pun nyarinya sulit yang original. Ada yang aftermarket, tapi itu yang aftermarket itu juga blok boringan ya. Jadi linernya sudah diganti pakai liner yang biasa. Blok bekas diganti pakai liner biasa. Seperti itu. Nah, akhirnya sebagai perbandingan ya, itu ya 1.500.000 original SGP itu. Sama pistonnya kita bandingkan dengan Yamaha. Yamaha bloknya Jupiter MX 1 set itu 700.000 apa ya teman-teman ya. Selisihnya banyak banget, setengahnya cuy. Akhirnya ya pilihannya saya ganti liner teman-teman. Saya boringnya saya ganti pakai boring yang biasa di tempat kita biasa ngolter itu. Dan menurut saya fine-fine aja. Karena ini motor 4 tak, tidak seperti 2 tak. Kalau kita ganti liner itu sih it's okay, nggak masalah. Kekurangan selanjutnya lagi adalah kekurangan motornya kurang praktis teman-teman ya. Penyimpanan nggak ada, motor ini memang tidak praktis. Sama di rantai itu tuh biasanya kalau kena jalan yang begini nih, muffing begini nih, dia bunyi krotok gitu di semua Satria F tuh. Oke, segitu aja video dari saya, kurang lebihnya. Mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Komentar yang positif membangun kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya.